Pengusaha muslim, jangan salah pakai kacamata. Ayo ngaji dan sinergi. Menjelang hajatan besar pengusaha muslim yang diinisiasi oleh As-Salim dengan tagline Truly Mega Muslimpreneur, tentu masih sering mendengar banyak pengusaha muslim yang menjalankan bisnisnya dengan jargon mengalir begitu saja. Sehingga masing-masing berjalan menggunakan pegangan atau prinsip yang dibuat dan diyakini sendiri. Pertanyaannya, apakah dalam menjalankan bisnis seperti itu salah? Jawabnya, tentu saja tidak salah, tapi juga belum tentu benar, karena prinsip-prinsip tersebut masih terlalu umum. Bagi seorang pengusaha muslim, meyakini bahwa ada hidup setelah kehidupan dunia saat ini adalah sebuah kewajiban. Sejatinya kehidupan pertama adalah kehidupan di dunia, sedangkan kehidupan kedua yang kekal adanya adalah kehidupan di akhirat kelak. Bahkan kehidupan akhirat yang kekal abadi inilah yang seharusnya menjadi poros hidup yang harus sungguh-sungguh dipersiapkan. Ringkasnya, hidup di dunia ini haruslah dianggap sebagai tempat menanam, sedangkan kehidupan akhirat adalah tempat memetik hasilnya. Hal itu sesuai dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan. Hanya kepadanya lah kamu semuanya akan kembali, sebagai janji yang benar daripada Allah. Sesungguhnya Allah menciptakan makhluk yang permulaannya kemudian mengulanginya, menghidupkannya kembali sesudah berbangkit, agar dia memberi pembalasan kepada orang-orang yang beriman dan yang mengerjakan amal saleh dengan adil. Patut dipahami bahwa aktivitas bisnis adalah bagian dari amal perbuatan, maka sudah semestinya wajib terikat dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penegasan ini dengan sangat jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala syariatkan. Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat peraturan dari urusan agama itu, maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Disinilah pentingnya kita memahami mengapa bisnis harus taat syariat. Harus tertancap kuat dalam diri pengusaha muslim bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan syariatnya sebagai jalan atau cara untuk kita menyelesaikan berbagai persoalan itu dengan sebaik-baiknya, tak terkecuali dalam aktivitas bisnis kita. Hal ini pula yang menjadi pembeda pengusaha muslim dengan yang lain, karena menerapkan syariah adalah wujud dari keimanan, ketaatan, bahkan solusi atas permasalahan umat abad ini. Dan bangkitnya peradaban Islam yang agung juga tak lepas dari peran para pengusaha. Pengusaha yang kekayaannya berpadu dengan ketaatannya pada Islam. Pengusaha yang kewibawaannya berpadu dengan pengorbanannya bagi Islam. Pengusaha yang ketokohannya berpadu dengan keteladanan sikapnya dalam menerapkan Islam kafah. Perkara ketaatan dan keridhaan ini teramat penting bagi pengusaha muslim. Melalui sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, jika aku ditaati, aku ridha. Ketika aku ridha, maka aku berkahi. Berkah yang asal katanya al-barakah, yang dalam syarah Sahih Muslim Imam An-Nawawi menyebutkan memiliki dua arti, yaitu tumbuh, berkembang, atau bertambah, dan kebaikan yang berkesinambungan. Sehingga tidak mungkin ketaatan kepada syariat itu adalah sebuah keburukan, kecelakaan, kenistaan, dan penderitaan. Kalau ini yang dipersepsikan, maka sesungguhnya kita telah salah memakai kacamata keimanan. Untuk semakin menancapkan keyakinan tersebut, tidak ada cara yang lebih efektif dan efisien kecuali kita lebih intensif mengkaji Islam dan syariatnya. So, pengusaha muslim, sudah saatnya dan sekaranglah waktunya para pengusaha muslim mengkaji Islam secara komprehensif, berbagi dan sinergi sesama pengusaha muslim dalam ketaatan menjadi tren pengusaha muslim abad ini. Sampai jumpa di perhelatan aliansi pengusaha muslim. Semoga hadirnya kita menjadi wasilah ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dunia wal akhirat.